Gerçekten ne anlar münafıklar? Sapkınları. Kadi pun menjawab, orang-orang yang menyimpang, orang-orang sesat, dan orang-orang kafir. Mereka harus diperingati untuk mengambil jalan yang benar. Dan kita memiliki hak untuk membuat pencegahan. Lakukan apa yang diperlukan. Pria itu pun patuh. İcap ediyorsa yapın. Malam harinya, Qasem datang mengunjungi masyarakat. Sultanım. Kemenkes selalu menunjukkan ibu-ibu yang datang ke hadapan raja. Qasem pun mendekati ibu itu. Kösem Sultan. Ibu itu pun menyapa Qasem Sultan. Qasem lalu berkata, "Aku mendengar apa yang terjadi padamu. Kamu kehilangan semua yang kamu miliki. Kami juga melalui waktu yang sulit." Ibu itu lalu menjawab, "Kamilah yang melalui waktu yang sulit itu, Sultanah. Karena kamu berada di istana, dalam kemewahan, bersama orang-orang yang kamu cintai. Kamu bahagia. Sejujurnya, aku selalu berpikir bahwa kamu akan selalu membantu kami, tidak peduli apapun. Kamu akan melindungi kami dari bencana. Tapi sekarang, kamu telah gagal melindungi kami. Kamu telah gagal." Ibu itu lalu pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Qasem pun terdiam mendengar ucapan wanita itu. Rayınızda, keyif içinde size derman olacağınızı sanıyordum. Olamadınız. Ne dediğini bilmiyorum Yusuf. Haji yang melihat tanggapan sultananya, ia pun berbicara. "Sultana, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dia telah kehilangan akalnya." Qasem pun akhirnya melanjutkan langkahnya. Namun tiba-tiba, Sultanım. Eyvahlar olsun. Haji yang panik kemudian memeriksa pakaiannya. Ia pun berkata, "Sialan, itu tertinggal di istana." Kemenkes bertanya, "Apa yang tertinggal di istana?" Haji pun menjawab, "Tidak ada waktu untuk bertanya. Kita harus menemukan gula atau sesuatu yang manis. Atau ini akan menjadi buruk bagi Sultana." Kemenkes pun segera menggendong Qasem Sultan. Yoksa sultanımızın hali fena. Lalu meletakkannya di kursi panjang. Ia lalu merusak sebuah warung penjual permen atau manisan. Ia kemudian mengambilnya. Bu olur mu? Kemudian bertanya pada Haji, apakah ini bisa? Haji pun menjawab, ya itu bisa. Dan Qasem pun memakan manisan atau permen itu. Kemenkes pun merasa lega. Sinan dan Gulbahar kembali bertemu. Sinan berkata, orang-orang yang setia pada Qasem Sultan telah mati. Kita telah menyita uang mereka. Sebagai tambahan, kita telah mengurus banyak para pejabat tinggi. Mereka akan berpikir bahwa mereka telah dibunuh di dalam api. Secepatnya, semua orang akan bersumpah setia pada Pangeran Bayezid. Gulbahar menjawab, "Aku harap demikian, Sinan Pasha." Sinan pun berkata, "Usaha kita telah membuahkan hasil, tapi kamu nampak tidak merasa nyaman." Gulbahar menjawab, "Bayezid bahkan tidak ingin aku melihat dirimu. Dia akan membentak padaku jika dia melihatku berada di sini." Di sana juga ada seorang wanita yang masuk ke jalan Sultan Murad dan meneriakkan nama putraku. Bagaimana jika hal itu membuat kita dalam masalah? Karena apa yang wanita itu katakan sangat berbahaya. Sinan menjawab, "Aku tahu, Sultana. Aku berada di sana. Apa yang ia katakan telah tersebar ke sekeliling ibu kota. Kita akan menggunakan hal ini sebagai keuntungan bagi kita. Rencana jahat apa lagi yang akan dilakukan oleh para pengkhianat ini?" Kembali kepada Qasem, Kemenkes bertanya, "Sultana, bagaimana keadaanmu?" Qasem pun menjawab, "Aku baik-baik saja, Kemenkes. Ini sudah berakhir." Kemenkes menjawab, "Maafkan atas keingintahuanku. Kamu tampaknya sedang sakit. Apa penyakitmu? Bagaimana jika ini adalah sesuatu yang serius?" Qasem menjawab, "Mereka mengatakan
Ini adalah diabetes. Tidak ada yang perlu ditakutkan selama aku berhati-hati. Dikkat ettiğim müddetçe. Kemenkes menjawab, di sana pasti ada obatnya Sultana. Kepala dokter akan mencari obatnya. Qasem menjawab, di sana tidak ada obatnya. Tuhan telah memberikannya padaku dan aku harus menanggungnya. Aku tidak mengatakan hal ini pada siapapun. Putraku tidak tahu. Aku harap kamu juga tidak memberitahukannya. Kemenkes menjawab, Sultana, tentu saja aku akan merahasiakan rahasiamu. Tapi penyakit ini tidak sama seperti yang lain. Mengapa kamu menyembunyikannya? Qasem menjawab, mereka akan menganggapnya sebagai kelemahan Kemenkes. Musuhku akan menggunakan itu untuk melawanku. Aku tidak ingin membuat gelisah teman dan keluargaku. Kemenkes menjawab, Sultana, kelemahanmu adalah orang yang kamu cintai. Jadi mereka pasti tidak akan gelisah. Kamu telah menahan segalanya. Mungkin itulah yang membuatmu menjadi sakit. Aku tahu ini tidak mudah. Kamu telah melindungi semua orang yang kamu cintai selama bertahun-tahun dan mengawasi mereka. Tapi biarkan mereka yang kamu cintai melindungimu dan merawatmu. Qasem pun terdiam. Belki de bu yüzden hasta oldunuz. Biliyorum. Kolay değil. Lakin izin verin. Sun kollasın. Di istana, Aisyah berkata, bagaimana bisa aku terlibat dalam masalah ini? Mungkin lebih baik pergi dan mengatakan segalanya pada Qasem Sultan sebelum ini terlambat. Namun Narin menjawab, Sultanaku, jangan melakukannya, karena ratusan orang telah meninggal. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Tidak lama, Raja pun lalu masuk. Yüzlerce insan ölmüş. Nasıl izah edeceksiniz? Hünkârım, Raja memandangi anak-anaknya yang sudah tertidur. Aisyah lalu berbicara, mereka sangat ketakutan, begitu juga diriku. Kami juga khawatir padamu. Terima kasih pada Tuhan, kamu di sini bersama kami. neyse ki geldin. Yanımızdasın. Raja pun menjawab, semoga Tuhan melindungi mereka. Bagaimana kabarmu Aisyah? Apakah kamu tidak merasa kesal? Kamu tahu, kamu sedang hamil. Tidak peduli apapun, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Aisyah menjawab, apakah mungkin bagiku untuk tidak merasa kesal? Aku terluka, tapi jangan khawatir. Aku dan bayimu, kami baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Ya sen? Bugün değil. Raja menjawab, tidak hari ini. Tapi kami akan baik-baik saja Aisyah. Tenanglah. Aku akan melakukan apapun untuk kebahagiaan dan keamanan anak-anak kita. Lulu emniyeti için ne lazımsa yapacağım. Kafi. Aisyah menjawab, selama kamu bersama kami, tidak ada hal yang penting lagi. Aku tidak meragukanmu. Kamu sudah membuat segalanya menjadi baik. Hiç şüphem yok. Hayırlı geceler.